Selamat siang, saya Kevin, selaku moderator yang akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ada 3, yaitu hukum Kepler 1 yang akan dijelaskan oleh Mita Lestari, dan hukum Kepler 2 yang akan dijelaskan oleh Salsa Pradita, dan yang terakhir hukum Kepler 3 yang akan dijelaskan oleh Salwa Sukma. Tapi sebelum masuk ke hukum Kepler, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kepler. Berikut penjelasannya. Johannes Kepler adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Adalah seorang astronom Jepang, matikiawan, dan astrologi. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan teoretikal pertama, meskipun Carl Sagan juga memanggilnya sebagai ahli astrologi ilmiah terakhir. Pada usia 29 tahun, Johannes Kepler menjadi matikiawan kekaisaran untuk Kaisar Romawi Suci, beserta ahli astrologi Kerajaan Jenderal Washington, suatu jabatan yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Kepler juga seorang profesor di matematika di Universitas Graz. Pada awal karirnya, Kepler adalah asisten Tycho Brahe. Sekian tentang sejarah Kepler. Kali ini kita akan lanjut ke hukum Kepler 1 yang akan dijelaskan oleh Mita Lestari. Jadi, di video kali ini saya Mita Lestari akan menjelaskan bunyi hukum Kepler 1 tentang bagaimana bentuk lintasan orbit planet-planet. Bunyi dari hukum ini yaitu orbit setiap planet terhadap matahari berbentuk elips. Pusat matahari selalu terletak pada salah satu fokus elips orbit. Matahari berada pada salah satu fokusnya, dan planet selalu mengikuti elips dalam orbitnya. Artinya, jarak planet ke matahari selalu berubah seiring dengan berjalannya planet pada orbitnya. Dari model lintasan planet di atas, diperlihatkan bentuk elips yang mengelilingi matahari. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki 2 jarak, yakni jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Jika planet berada pada jarak terjauh matahari, sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion. Dan jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari, di sebelah kiri F2, maka planet berada pada titik perihelion. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari hukum Kepler 1. Kali ini kita akan lanjut kepada hukum Kepler 2 yang akan dijelaskan oleh Salsa Pradita. Di sini saya Salsa Pradita akan menjelaskan tentang hukum kedua Kepler yang bunyinya garis hayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luas ruang yang sama selama selang waktu yang sama saat planet mengorbit. Pada dasarnya bahwa planet-planet tidak bergerak dengan kecepatan konstan sepanjang orbitnya. Sebaliknya, kecepatan mereka bervariasi sehingga garis yang menghubungkan pusat matahari dan planet menyapu bagian yang sama dari suatu area dalam waktu yang sama. Pada gambar di atas diperlihatkan 2 contoh luasan untuk menjelaskan hukum 2 Kepler. Kedua luasan ini mempunyai luas yang sama. Pada selang waktu yang sama, garis hayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang memiliki besar yang sama. Oleh karena itu, ketika planet bergerak dari B ke C atau titik aphelion, kecepatan orbit planet lebih kecil atau lambat. Sedangkan ketika planet bergerak dari D ke E atau titik perihelion, kecepatan orbit planet lebih besar atau cepat. Maka kesimpulannya, kecepatan orbit maksimum planet yaitu ketika planet berada di titik perihelion dan kecepatan minimumnya ketika berada di titik aphelion. Titik aphelion merupakan sebuah titik ketika sebuah planet berada pada jarak terdekat dengan pusat revolusinya. Titik perihelion merupakan sebuah titik ketika sebuah planet berada pada jarak paling jauh dengan pusat revolusinya. Sekian dari hukum Kepler 2. Kali ini kita akan lanjut ke hukum Kepler 3
yang akan dijelaskan oleh Salwa Sukma. Halo semuanya, saya Salwa Sukma Andrani akan menjelaskan tentang hukum Kepler terakhir, yaitu hukum 3 Kepler atau hukum harmonik. Pada hukum Kepler ini menjelaskan tentang periode revolusi setiap planet yang mengelilingi matahari. Yang dimaksud dengan periode revolusi yaitu waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari 1 kali putaran penuh dan kembali ke posisi awal. Bunyi hukum 3 Kepler yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Yang dimaksud dengan setengah sumbu panjang elips di situ sama saja dengan jarak rata-rata orbit di planet ya. Kenapa rata-rata? Karena bentuk lintasannya kan berbentuk elips, jadi jarak ke mataharinya berubah-ubah. Tuh lihat, jarak R1 dan R2 beda kan? Maka dari itu yang dipakai itu rata-ratanya. Secara matematis, hukum Kepler dapat ditulis sebagai berikut. Di sini, T sebagai periode revolusi, sedangkan R jarak rata-rata orbit planet. Maksud dari jarak rata-rata orbit yaitu jarak dari planet ke matahari ya. Karena nilai pada hukum Kepler ini konstan, berarti bisa diartikan kalau jarak rata-rata orbit planet ke matahari pangkat 3 berbanding lurus dengan kuadrat periode orbit planet. Jadi, semakin dekat planet dengan matahari, maka periode planet untuk mengelilingi matahari akan semakin singkat. Begitupun sebaliknya, semakin jauh planet dengan matahari, maka periode planet untuk mengelilingi matahari akan semakin lama. Sekian penjelasan tentang hukum Kepler 1, 2, dan 3. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.